Salam persaudaraan untuk semua. Teman-teman, segala sesuatu tanpa terkecuali pada awal mulanya tidak ada yang memiliki nama. Sampai kemudian ada kelompok atau masyarakat secara kolektif menyematkan sebuah istilah yang disepakati sebagai alat untuk menunjukkan atau mengenali. Atau lebih tepatnya begini, pada dasarnya apapun tidak ada yang terikat secara permanen dengan satu istilah tertentu. Contoh, ini orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan buku. Orang Arab menyebutnya dengan sebutan kitab. Orang Inggris menyebutnya book. Orang Arab nggak bisa menyalahkan orang Inggris karena menyebutnya bukan kitab tapi book. Atau kita nggak bisa menyalahkan orang Arab atau mengkafirkan orang Arab. Kenapa kamu menyebutnya ini kitab, ini kan buku. Sosok seperti kita, orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan manusia atau orang. Orang Inggris mungkin menyebutnya dengan istilah people, man untuk laki-laki. Orang Arab menyebutnya anas, basar, rijal, risa, dan lain sebagainya. Orang Sunda menyebutnya jelema, orang Jawa menyebutnya uwong. Tetapi terlepas dari apapun istilah yang disematkan kepada sosok seperti ini, ya keberadaan kita ya seperti ini. Apapun dan bagaimanapun orang menyebutnya. Ini orang Indonesia menyebutnya air, orang Inggris water, orang Arab maun, orang Sunda cai, orang Jawa banyu. Tapi tidak merubah dan tidak menyentuh keberadaan hakikat dari air itu sendiri. Ya air, ya air. Ya seperti ini, apapun orang menyebutnya. Bahkan secara ekstrim saya bisa mengatakan, secara pribadi orang bisa menyebut apapun dengan sebutan apapun. Secara pribadi, seperti saya menyebutkan ini dengan sebutan rokok, untuk saya bisa. Tapi misalkan saya menyebut dengan istilah yang lain juga, tidak ada yang berhak untuk menyalahkan saya. Umpama saya mengatakan ini lintingan, ini bahan hisap, dan lain sebagainya. Intinya saya ingin menegaskan bahwa penyematan sebuah istilah atau nama kepada barang atau peristiwa atau kondisi tertentu itu pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan kolektif di mana kita berada, dan itu tidak memiliki sesuatu yang memang kaku dan harus seperti itu sehingga menafikan orang lain untuk menyebut dengan nama yang berbeda. Hal itu juga teman-teman sebetulnya kalau kita berpikiran jernih ya, terbuka, hal itu pun pada dasarnya terjadi juga terhadap nama Tuhan. Hari ini terkadang kita saling menyalahkan, saling merasa paling benar bahwa nama Tuhan yang sesungguhnya adalah A, yang B salah, yang menyebut B, yang C itu masuk neraka dan lain sebagainya. Padahal Tuhan itu sendiri esensinya adalah sebuah keberadaan absolut, sebuah kesadaran yang melingkupi segala sesuatu, kecerdasan semesta tanpa batas. Itu definisi yang saya pahami, dan orang menyebutnya boleh dengan sebutan yang berbeda-beda, tidak sama. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia ada ribuan agama dengan ribuan sebutan nama Tuhan. Itu silahkan saja. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Tuhan, Dewa, Sang Hyang, Ela, Yahweh, dan lain-lain. Itu sebetulnya adalah merupakan ekspresi atau merupakan kesepakatan kolektif yang disepakati oleh penganut atau jamaah tertentu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu menurut konsensus dan kesepakatan mereka adalah bernama A. Hal ini harus dipahami
agar kemudian kita memahami esensi yang sebenarnya. Bahkan teman-teman, saya sebagai seorang Islam, seorang Muslim, terkadang saya pun menyebut Tuhan saya dengan nama yang berbeda-beda. Saya suka menyebut nama Tuhan saya dengan istilah panggilan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Di saat yang lain terkadang saya pun memanggil Tuhan saya dengan kata-kata Engkau, Engkau yang maha besar. Terkadang saya menyebutnya dengan nama Dia, Dia yang maha pengampun, Dia yang maha suci. Sekali lagi hal itu harus dipahami dengan benar, dengan jernih, agar kemudian kita bisa masuk dan memahami sebuah esensi dan terhindar dari konflik yang sebetulnya tidak berdasar. Karena sekali lagi bahasa itu milik semua kelompok dan berhak untuk menyematkan nama apapun terhadap apapun.